Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bagi ananda sekalian, kita bertemu dalam mata kuliah statistik ya, ekonomi kelas reguler 2, klaster 2, 3A, JS. Sabtu malam ya, pukul 19.00. Nanti insya Allah kepada ananda sekalian, kita nanti mungkin berpindah ke hari Rabu pukul 19.00 ya. Tapi kita tayang nanti di Sabtu ini materi yang Bapak berikan langsung nanti bisa dilihat classroom e-learning ini. Materi kita pokok bahasan yang pertama yaitu tentang ukuran pemusatan data. Kita tahu statistik itu pada hakikatnya hasilnya adalah angka. Maka statistik adalah sebuah perhitungan yang menghasilkan sebuah nilai kuantitas angka. Jadi pemusatan data di sini nanti kita akan berkenalan dengan modus. Modus adalah angka yang sering muncul dalam frekuensi. Bisa juga modus adalah nilai yang banyak muncul dalam suatu data. Modus pada hakikatnya itu kalau dia data tunggal, kita cukup menghitung angka yang banyak muncul. Misalnya ada 10 baris angka 7 itu mendominasi 4 kali muncul. Di antara 10 angka 1, 2, 3 atau 6, 7, 8, 10 baris gitu ya. Maka modusnya adalah 7. Tetapi kalau andai kata frekuensi data atau interval itu banyak data, maka kita kalau dia sudah data genap, kita menggunakan rumus modus adalah BB tambah. Nah, nanti bisa kita tuliskan ya, BB tambah FA per FA tambah FB kali interval. Yang dikatakan FA itu adalah selisih frekuensi di atasnya. FB adalah selisih frekuensi di bawahnya. BB itu adalah batas bawah interval yang mendekati. Sedangkan rumus kedua nanti ada istilahnya modus adalah BA kurang FB per FB tambah FA kali interval. Yang dikatakan BA nanti adalah batas interval atas yang mendekati. Nah, nanti mungkin ada lokasi interval yang kita buat. Tapi yang jelas jangan lupa modus itu walaupun dia dua rumus tapi hasilnya sama. Kalau dia hasilnya sama itu membuktikan bahwa karya hasil kerja yang kita buat itu benar dia. Karena dua rumus yang digunakan hasilnya sama. Nanti kita kembali juga pada poin pemusatan data yang kedua adalah nilai rata-rata yang kita singkat dengan min. Min itu kita sebut dengan M nanti. Maka M itu nanti adalah rumusnya M sama dengan sigma Fx dibagi N. Nanti kalau kita berbicara sigma itu artinya jumlah. Kalau kita berbicara F itu adalah frekuensi, sedangkan X itu adalah nilai atau merupakan objek nilai. Sedangkan N nanti singkatan dari number case. Jadi Ananda jangan lupa tulis nanti masing-masing. Nanti ketika Bapak menerangkan lewat papan tulis uraian pada pertemuan kita berikutnya, nanti Ananda sudah bisa memahami tentang penggunaan rumus ini. Ya, apapun ceritanya, memang statistik ini sifatnya adalah perhitungan dan sifat statistik itu 5. Yang pertama dia harus logis, masuk akal dia. Yang kedua objektif, bahwa nilai dan objeknya itu nyata dan benar. Yang ketiga dia bersifat empiris. Empiris itu didukung oleh fakta-fakta, jadi tidak boleh ngarang-ngarang, tidak boleh ada istilah menurut perasaan saya, menurut kurasa-rasa, itu nggak boleh dalam statistik. Nah kemudian dia harus bersifat pragmatis. Kajian statistik itu adalah kajian yang bermanfaat. Jadi ananda sekalian kalau ditanya apalah guna kami mempelajari statistik? Mempelajari statistik ini gunanya ada 2. Pertama, supaya kita mahir di dalam berhitung tentang data-data yang objek. Dan yang kedua, Ananda harus tahu, Ananda nanti kan itu akan seminar atau meja hijau atau membuat skripsi.
Skripsi itu dinyatakan ilmiah kalau ada data statistik. Skripsi itu dinyatakan ilmiah kalau ada perhitungan statistik. Skripsi itu dinyatakan ilmiah kalau ada konsep-konsep metode ilmiah. Nah, jangan lupa metode ilmiah itu ada 5. Bahkan ada 7 di buku lain. Pertama, setiap metode ilmiah, kajian ilmiah itu harus diawali dengan problem. Problem itu artinya masalah. Yang kedua, problem solving. Masalah itu harus didudukkan benar-benar. Dia betul-betul masalah yang benar dikaji. Jadi judul skripsi itu tidak boleh yang nggak punya masalah. Jadi punya masalah dia judulnya itu. Ya, misalnya studi kasus tentang penjualan mengalami kerugian. Nah, kan itu masalah jadinya. Kenapa penjualan mengalami kerugian? Nah, itulah dikaji. Jadi harus problem solving, baru observasi. Observasi itu pengamatan. Setelah kita mengamati data-data itu, baru kita mengambil hipotesa. Hipotesa itu adalah dugaan sementara. Baru kita melakukan eksperimen. Jadi eksperimen itu jangan lupa dalam teori statistik, eksperimen itu melakukan percobaan. Nah, kita lakukanlah percobaan. Nah, kemudian yang keenam kita harus mengambil namanya conclusion, menarik kesimpulan. Conclusion itu tidak juga puas kita harus awali juga dengan reconclusion, yaitu menguji kembali kesimpulan. Entah-entah kesimpulan yang kita buat itu belumlah kesimpulan yang mutlak. Kalau sudah bagus kesimpulannya, maka terakhir kita akan melakukan postulation, yaitu teori, rumusan, atau dalil. Nah, itu dia. Jadi sudah 2 poin ya. Jadi yang pertama adalah modus, yang kedua min. Yang ketiga namanya median. Median itu adalah nilai tengah dari suatu variabel data. Maka median itu kita tuliskan nanti di dalam bentuk, median itu kan merupakan titik tengah dari semua nilai. Ya, data yang diturunkan, baik data dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya terbesar ke terkecil. Jadi median itu nanti ada rumus. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya kita akan tulis rumusnya ya. Jadi median itu adalah BB tambah setengah N kurang FKA per F kali I. Rumus yang kedua nanti median itu adalah BA kurang setengah N kurang FKB per F dikali I. Nah, itulah pola-pola rumus daripada median. Jadi nanti kita pada pertemuan berikutnya, kita akan buat nanti lagi pencarian terhadap kuartil, ada namanya desil, ada namanya persentil. Tapi jangan lupa yang dikatakan kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian desil membagi data atas 10 bagian yang sama. Kemudian persentil membagi data dengan 100 bagian yang sama. Itulah yang kita sebut dengan proses ukuran pemusatan data. Inilah yang merupakan gambaran sementara untuk pertemuan kita yang pertama, supaya memahami konsep ini bagi Ananda reguler 2, klaster 2, 3 akuntansi JS ya. Ya, mudah-mudahan materi yang pertama ini bisa dipahami bersama, dan kita insya Allah ketemu nanti hari Sabtu jam 19.00 ya. Dan kalau nanti kekurangan-kekurangan, kita juga bisa tayangkan e-learning ini pada hari Rabu jam 19.00. Saya Bapak Dr. Haji Amhar Nasution MA, dosen statistik. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa kita terima bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.